Mas Dimas, saya akan share screen. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, Waidet Tungtian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita akan meneruskan kelas belajar bersama Abraham Avinu yang kelima. Kita mulai. Beshem Ha'af, Verben, Verwah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita akan membahas Abraham Avinu yang kelima dengan pembacaan eksegesis Pardes, yaitu melalui Peshat, yaitu pembacaan secara harfiah jujur lurus apa adanya. Kemudian kita melangkah kepada pembacaan remes, melihat lambang-lambangnya. Kata remes membentuk kata dalam bahasa Indonesia rumus, remes, rumus. Jadi lambang-lambang atau simbol. Kemudian deras, yaitu makna mengenai homiletikanya. Lalu kemudian yang tertinggi adalah makna secara esoteris. Dan keempat, pembacaan eksegesis Pardes. Eksegesis Yahudi Pardes ini kita akan membahasnya untuk pembahasan Abraham Avinu yang kelima. Sebelum kita membahas Abraham Avinu yang kelima, kita akan mereview sedikit tentang Abraham Avinu yang keempat. Bahasan kita waktu itu adalah Lot, the almost son. Dan di situ kita belajar mengenai nilai-nilai hidup, yaitu yang pertama, pertobatan Abraham, yang dia pernah melakukan kesalahan di Mesir, dan Abraham kembali syuf dari Mesir. Dari kata syuf ini membentuk kata pertobatan, syuf. Dan sepulang dari Mesir, Abraham sangat kaya dengan ternak, perak, dan emas. Ia menjalankan perjalanan kembali syuf ke Betel. Dan kemudian ada perselisihan antara gembala Abraham dan gembalanya Lot. Dan timbullah pertengkaran antar para gembala dari Abraham maupun dari Lot. Abraham memilih berdamai dan memberi pilihan kepada Lot. Ia mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu tanah yang dia inginkan. Dan Lot memilih secara kasat mata di lembah Yordan yang kelihatannya lebih subur. Dan disinilah Lot memilih berpisah dari Abraham yang sebenarnya sudah almost father. Dan Lot adalah almost son bagi Abraham. Dan Lot memilih seluruh lembah Yordan berpindah ke arah timur, berkemah sampai dekat Sodom. Dan nilai hidup di sini, Allah memperbarui janji kepada Abraham setelah kesedihannya, setelah di almost son sudah ingin berpisah dengannya. Lalu kemudian di Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18 bicara mengenai berkat keturunan dan pemberian negeri. Dan setelah Lot berpisah, disitulah Tuhan berfirman kepada Abram, angkatlah matamu, pandanglah dari tempat engkau berdiri, ke utara, selatan, timur, dan barat. Allah menegaskan kembali janji tanah dan keturunan kepada Abram. Dan kemudian Abram memindahkan kemahnya ke dekat pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Adonai. Dan inilah berkat keturunan yang diberikan kepada Abram. Kejadian 13 ayat 16 sampai 17, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Veshamti et sar'acha ke'avar haaretz asher im yuchal ish limnot et avar haaretz gam saracha yimaneh. Dan memang demikianlah, Abraham adalah sosok yang paling terkenal di muka bumi ini. Setidaknya 3 agama Ibrahimik atau agama Semitik, Yahudi, Kristen, dan Islam, semuanya mengklaim bahwa agama mereka adalah agama yang menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu.
kum hithalek baaretz le arachah ule rachba lecha etnena ki lecha etnena. Dan respon dari Abram adalah mendirikan mezbah sebagai tetap setia kepada Tuhan dan dia menyembah Elohim, pemilik langit dan bumi. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirinya mesbah di situ bagi Tuhan. Vayehal Avrao vayeshev be'elonei Mamre asher behefron vayiven sham misbeah ladonai. Dan di sini betul-betul menunjukkan bahwa Abraham sangat setia pada ibadahnya. Dan mezbah di sini sebagai sarana pertobatan, dan Kejadian 12 ayat 7 kata mezbah sudah disebutkan, dan Kejadian pasal 13 ayat 18 ini diulangi lagi merujuk kepada kehidupan ibadah Abraham. Mempersembahkan korban sudah dikenal. Ketika Habel mempersembahkan korban dari binatang kepada Allah, dan itu dikenan oleh Allah. Kejadian 4 ayat 4. Namun kata mezbah baru terdapat ketika Nuh mempersembahkan korban bagi Allah. Mezbah adalah kata serapan Arab dan berasal dari bahasa Ibrani yaitu mizbeah, yang artinya altar atau tempat ibadah atau tempat mempersembahkan korban binatang kepada Allah. Dan kata mizbeah ini terhubung dengan kata sabah yang artinya membantai atau mengorbankan. Kata Ibrani sering mengambil kata kerja dengan membubuhkan awalan prefiks mem. Dari kata sabak dikasih prefiks mem, kemudian menjadi misbeah, dan di situ dia berubah menjadi kata benda. Sekarang kita masuk ke bahasan Avram Avinu yang kelima. Mengambil dari bacaan Kejadian 14 ayat 1 sampai 17. Topiknya adalah penyelamatan Lot. Perang antara 4 raja-raja timur melawan 5 raja-raja lembah Yordan. Dan ini masuk pada asara nisyonot bagi Abraham, yaitu ujian yang keempat, perang melawan raja-raja untuk menyelamatkan Lot. Peristiwa yang dicatat di Kejadian 14 ayat 1 sampai 17 ini adalah salah satu narasi yang paling kaya makna etis dalam kitab Kejadian. Di sini Alkitab tidak hanya mencatat perang yang pertama di dalam sejarah manusia, tetapi juga memberikan refleksi moral yang dalam tentang nilai hidup, keserakahan, dan pemilihan yang salah arah. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 mengenai Avram Avinu yang ketiga, itu bicara mengenai latar belakang Lot, keponakan Abram, memilih lembah Yordan, daerah yang subur seperti taman Tuhan, tetapi berdekatan dengan Sodom, kota yang sudah terkenal jahat. Lot memilih seluruh lembah Yordan, ia berkemah dekat Sodom. Lot memilih dengan mata lahiriah, bukan dengan mata rohani. Ia melihat kesuburan tanah tapi tidak mempertimbangkan moralitas penduduk di Sodom. Dan di Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 17 ini, beberapa waktu kemudian terjadilah perang antara 4 raja dari timur, yaitu Elam, Shinar, Elasar, dan Goyim, melawan 5 raja di lembah Yordan yaitu Sidim, termasuk Raja Sodom dan Gomora. Ketika Sodom kalah, seluruh harta kota dijarah, termasuk harta Lot, dan Lot sendiri ditawan. Dan kita membaca makna pesyat, makna literal, historis apa adanya. Secara pesyat, membaca teks sebagaimana tertulis secara jujur lurus apa adanya dalam konteks sejarah dan bahasa aslinya. Di sini ada garis besar, yaitu ada 4 raja dari timur, Elam, Goyim, Shinar, Babylon, Elasar.
datang untuk menundukkan kembali 5 raja-raja di lembah Sidim, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Seboim, dan Bela. 5 raja memberontak setelah 12 tahun menjadi dari raja-raja timur itu. Lalu 4 raja melakukan ekspedisi militer untuk menghukum. Dan karena Lot berada di Sodom, maka Lot ikut-ikutan ditawan karena tinggal di Sodom. Abram mendengar berita dan mengerahkan 318 orang yang terlatih dari rumah tangganya. Nah, ini menarik. Kenapa ada angka 318? Jadi angka yang ada di Alkitab itu nggak pernah ujuk-ujuk keluar begitu saja. Semua ada maknanya. Dan di sini Abram kemudian menyerang secara strategis di malam hari dan membebaskan semua tawanan. Lalu kemudian Abram kembali dan disambut oleh Raja Sodom di lembah Syawe atau lembah raja. Jadi inilah makna pesyat historis pembacaan secara jujur lulus apa adanya, dan inilah catatan sejarah perang internasional tertua, geopolitik yang tertua. Dan di sini muncul pertama kalinya kata milkhamah yang artinya perang. Dan Abram terlihat sebagai kepala klan nomadik tetapi dalam kapasitas militer yang signifikan mengalahkan emporium yang terorganisir. Dan di sini teks menekankan tindakan Abram dan intervensi Allah dalam perang dan penawanan pada Lot juga pembebasannya. Kita mulai pembacaan secara hati-hati mengenai penyelamatan Lot, Kejadian 14 ayat 1. Pada zaman Raja Arafel, Raja Shinar, dan Raja Aryok, kemudian ada Raja Kedorlaomer, Raja Elam, dan Raja Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang. Nah, kata berperang di sini ada kata milkhama, melawan Raja Bera, Raja Sodom, dan Raja Birsya, Raja Gomora, dan Raja Shinab, Raja Atma, dan kemudian ada Raja Shemeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Soar. Dan di sini Raja Negeri Bela ini enggak disebutkan namanya. Kita baca bahasa aslinya. Asu milhamah et bera melek Sedom ve et Birsya melek Amora, Shinaf melek Atma, ve Shemever melek Sevoim, u melek Bela hi Soar. Ayat 3, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Laut Asin ini merujuk kepada Laut Mati yang memang ada di Sodom, tapi di sini tentu saja Laut Mati itu baru ada setelah penghukuman pada Sodom dan Gomora, ya. Berarti di sini memang narasinya Musa bicara mengenai lokasi dari Laut Asin yang berada di lembah Yordan. Tetapi keadaan ini tentu saja sebelum Sodom dan Gomora menjadi Laut Asin, sebelum Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Ayat 4, 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, berarti raja-raja timur, pemimpin dari aliansi 4 negara-negara itu adalah Kedorlaomer sebagai raja yang tertinggi. Kemudian, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Siapa yang memberontak? Yaitu 5 raja-raja dari lembah Yordan. Ayat 5. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asyiterot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe, Kiryataim. Ayat 6. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Syeir sampai ke El Paran di tepi padang gurun.
Ayat 7, sesudah itu baliklah mereka sampai ke En Mispat, yakni Kadesh, yang mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Omori yang diam di Hazezon Tamar. Perhatikan di sini, Musa begitu detail menulis nama-nama tempat. Kalau dia detail menulis nama-nama tempat, memang dia menuliskan ini dalam hikmat Roh Kudus. Tapi juga bisa bermakna bahwa memang Musa pernah betul-betul pergi ke daerah itu dalam 40 tahun kedua di dalam kehidupannya. Jadi 40 tahun pertama Musa itu menjadi Prince of Egypt. Lalu kemudian 40 tahun kedua Musa menjadi pengelana. Jadi ketika dia menyebutkan lembah Sidim yakni Laut Asin di sini, dia memberikan keterangan bagaimana ada laut asin, tapi dia belum bercerita mengenai kenapa kok ada laut asin di sini, yaitu laut mati yang ada di lembah Yordan. Nah, artinya di sini betul-betul Musa itu seperti sedang nostalgia di dalam inspirasi dari Roh Kudus, dia sambil mengingat tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Dan ayat 8, lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Ayat 9, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Shin'ar, Ariok, raja Alasar, 4 raja lawan 5. Nah, ayat 10, di lembah Sidim itu yang artinya di sini 4 raja dari timur itu mengadakan perjalanan jauh hingga ke lembah Yordan. Perhatikan ya. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Berarti di sini sekali lagi Musa menyebutkan spesifikasi wilayah itu. Ini sama dengan cara Musa menuliskan mengenai spesifikasi dari lokasi Eden di Kejadian pasal 2. Nah, di Kejadian pasal 14 ini Musa begitu spesifik menulis hasil bumi atau mineral-mineral yang ada di tiap-tiap wilayah. Nah, tampaknya dia pernah berjalan-jalan di sini. Jadi tidak salah kalau memang Musa yang nantinya akan mengantarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian karena dia pernah mengarungi seluruh wilayah ini, ya. Nah, di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal, hasil mineral dari tempat itu. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke pegunungan. Ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayat 12. Nah, ini yang menarik. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, tadi keterangan di Kejadian pasal 13 ketika Lot hendak memisahkan diri dari Abram, yang sebenarnya Lot ini sudah almost-an tapi dia memisahkan diri karena dia berhitung tentang harta benda materialistik. Dia tidak ingin berbagi air dengan gembala-gembalanya Abram dan dia memilih lembah Yordan yang dia lihat lebih subur, maka dia memilih itu. Jadi di sini Lot sangat selfish ya. Dia tidak memikirkan orang lain, dia memikirkan dirinya sendiri, tapi apa yang terjadi di sini? Kalau ada perang, hartanya dirampas, ya sudah hilang. Jadi apa yang dia inginkan mengenai menambahkan harta, justru kehilangan harta. Dan di sini Raja Amrafel, Raja Shin'ar adalah salah satu dari anggota 4 serangkai yang merupakan pasukan penyerbu. Shin'ar terletak di Mesopotamia utara dekat Kasdim, adalah nama dari seluruh wilayah di antara sungai Tigris dan sungai Efrat termasuk Babel. Anda ingat kan kata Shin'ar adalah tempat di mana aliansi dari Nimrod itu ingin mendirikan menara Babel.
Dan Mesopotamia di bagian bawah merupakan pusat peradaban Sumeria yang bertarik sekitar 3500 sebelum Masehi, dan Amrafel adalah raja di wilayah itu. Hingga beberapa tahun terakhir, para arkeolog mengidentifikasi Amrafel ini sebagai Raja Hammurabi, salah seorang raja yang pada masa awal kerajaan Babel. Namun berbagai penemuan terakhir cenderung menempatkan Hammurabi lebih dekat ke tahun 1700 sebelum Masehi. Jadi Amrafel menjadi raja yang memerintah jauh sebelumnya. Dan Aryok adalah Raja Elasar, Larsa dalam bahasa Babel, dan mungkin menguasai wilayah yang jauh lebih luas lagi di bagian selatan Babel. Kemudian Raja Kedorlaomer, Raja Elam, Raja Persia. Dia berada di wilayah pegunungan yang terkenal di bagian atas semenanjung Persia. Dan ini nanti yang akan melahirkan penguasa Persia, di antaranya yaitu Kores yang Agung, Raja Ahasveros, ya. Dan tampaknya Kedorlaomer ini merupakan raja yang terkuat di antara keempat raja lainnya dalam pasukan menyerbu. Dia berhasil menguasai Raja Babel dan Palestina. Di mana itu Palestina? Palestina adalah sekitar dari tanah suci Israel, dan Palestina sebenarnya khusus merujuk kepada tempat yang namanya Gaza, ya. Dan namanya Kedorlaomer dalam bahasa Babel itu adalah Kudur Lagamer, artinya hamba Lagamer, salah satu dewa bangsa Elam, dan ibu kota Elam adalah Susan. Kemudian ada Raja Tideal, raja yang satunya dalam komplotan 4 raja-raja di timur itu, menamakan raja dari Goyim, raja atas berbagai bangsa. Gelarnya mungkin bisa menunjukkan bahwa dia menguasai berbagai kerajaan, atau bahwa dia merupakan pimpinan dari segerombolan penyamun yang sangat kuat yang pekerjaannya adalah merampok. Dan dituliskan dalam Kejadian pasal 14 ayat 1-12 bahwa para penyerbu terdiri dari 4 raja, yaitu Amrafel, Aryok, Kedorlaomer, dan Tideal. Dan sepertinya pemimpin dari aliansi 4 raja ini adalah Kedorlaomer, ya. Dan mereka ini kemudian menetap di dekat Sodom, tetapi mempertahankan nama-nama negeri asal mereka. Pihak yang diserbu adalah raja-raja di 5 kota yang letaknya berdekatan di antara Yordan, yakni Sodom dan Gomora, Atma, Seboim, dan Zoar. 4 dari antara mereka disebut namanya Bera, Birsha, Shinab, dan Shemeber. Namun raja kelima dari raja lembah Yordan ini, yaitu raja negeri Soar atau Bela, tidak disebut namanya. Ini boleh jadi karena ia mungkin jauh lebih rendah dan tidak ada apa-apanya, atau karena ia jauh lebih kejam atau jauh lebih hina sehingga dia patut dilupakan saja, maka namanya nggak ditulis. Dan peperangan ini timbul akibat pemberontakan kelima raja yang berada di bawah pemerintahan Kedorlaomer. 12 tahun lamanya mereka melayani Kedorlaomer dan teman-temannya. Namun mereka hanya menikmati sedikit dari hasil tanah subur mereka, padahal mereka harus membayar upeti kepada kekuasaan asing dan tidak dapat menyebut apa yang ada pada mereka sebagai hak milik mereka. Dan di sini, di bagian ini ada kata perang atau peperangan. Bahasa Ibraninya adalah milchama. Dan perang ini latar belakangnya adalah hasil bumi, yaitu bahan makanan yang menjadi kebutuhan pokok manusia, yaitu bahasa Ibraninya lechem yang artinya makanan. Jadi perang itu memang sedianya memang karena makanan. Dan negeri-negeri yang kaya memang merupakan mangsa yang sangat diingini. Sedangkan negeri-negeri subur dengan potensi berlimpahan hasil bumi, sumber makanan, dengan penduduk yang malas. Nah ini mirip kayak negara
Konoha yang katanya gemah ripah loh jinawi, banyak hasil buminya. Tetapi kalau pemimpinnya tidak dapat mengelola negeri, pemimpinnya malas, maunya hanya mencari rezeki yang gampang dicari, menggali mineral secara ugal-ugalan dan juga pemotongan hutan secara ugal-ugalan. Nah, lalu kemudian menyakiti bumi pertiwi sehingga ada banjir bandang di Sumatera Utara dan yang paling parah adalah daerah di Tapanuli Utara. Negeri-negeri yang kaya, demikianlah Alkitab pun mengatakan demikian. Yang banyak makanannya, yang subur, itu justru menjadi negara jajahan bagi negeri-negeri lain. Demikianlah Indonesia juga dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Itu pun karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan bangsa asing mencari bahan makanan, bahan rempah di penduduk yang sebenarnya kaya ini, tapi pemerintah dan penduduknya yang bekerja secara giat. Ini merupakan mangsa yang empuk bagi bangsa lain untuk semakin meraih kebesaran dan kekuasaan. Indonesia banyak dikuasai negeri-negeri asing dan Indonesia hanya melihat saja bahwa mineralnya dikeruk dan asing yang mendapatkan lebih banyak benefit ketika bekerja sama dengan pemerintah di negeri ini, dan itu terjadi terus-menerus dari presiden ke presiden. Yang terparah adalah presiden ke-7 dan dirasakan oleh presiden ke-8 hari ini. Dan tetap juga bicara perang itu selalu soal lechem, soal makanan. Dosa awal itu soal makanan, ya. Kita buktikan lagi. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, berarti kan ada kata makan di sini. Dan inilah gara-gara makanan ada perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Tuhan. Dan Wahyu 12 ayat 9 di sini Rasul Yohanes mengidentifikasi siapakah ular yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 1. Ular binatang yang paling cerdik oleh filsafat Ibrani disebut dengan nama Shamael, racunnya Allah. Dan iblis ini adalah Mal'ah Mota, yaitu malaikat kematian. Rasul Yohanes mengidentifikasi dia sebagai naga besar itu, ular tua yang disebut iblis dan Satan. Demikianlah dalam Kejadian 3 ayat 6 mengkonfirmasi bahwa demikianlah Adam jatuh ke dalam dosa gara-gara makanan. Fatere haisha kitov haetz lema akal. Feki Vehi ta'afahu la'enaim venehmat. Nah, jadi dan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, nikmat. Haetz lehat skill. Fatikah mipirio fatokal. Nah, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Fatukal. Fatiten gam leisha. Lalu dia suaminya. Nah, ketika si perempuan itu makan nggak terjadi apa-apa. Dan ketika dia memberikan kepada suaminya, apa yang terjadi? Fayokal. Ya. Dan suaminya itu memakannya. Nah, inilah perang yang pertama, yaitu milkhama, perang di Eden. Adam seharusnya tidak perlu makan buah itu. Adam
Kalau nggak makan buah itu tetap aja bisa hidup terus kok. Tapi kenapa Adam kok makan buah? Kejadian 3 ayat 5 dituliskan bahwa kalau kamu makan buah itu engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi di sini ada ketakan Adam yang dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, ketika dia ingin menjadi seperti Allah dan dia betul-betul makan buah itu, itulah perang yang pertama, milkhama gara-gara apa? Gara-gara lechem. Perang yang pertama di Eden, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan Yesus khusus menyebut dirinya adalah lechem, karena dia adalah antidot dari lechem yang dijalarkan oleh tipu dayanya iblis. Maka kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia mendeklarasikan dirinya sebagai akulah roti hidup. Ani lechem hachaim, akulah makanan hidup. Jadi makanan beracun di Taman Eden dan itu menyebabkan dosa menjalar bagi seluruh keturunan Adam akan dibereskan oleh antidot dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus ketika lahir ke bumi. Nah, ini kan dekat-dekat masa Paskah. Kenapa dia harus lahir ke Bethlehem? Karena Bethlehem adalah Bethlehem, rumah makanan, rumah roti, bagi roti hidup yang memang lahir di rumah roti. Jadi demikianlah ada wordplay di Alkitab kita dan kita tidak akan mengerti wordplay ini kalau kita tidak membaca Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak di dalam filsafat Ibrani. Jadi milhamah yang betul-betul memperebutkan hasil bumi dari lembah Yordan dan ketika 5 raja di lembah Yordan ini tidak mau memberikan upetinya terus-menerus, di tahun yang ke-12 itu dan di tahun ke-13 mereka tidak mau lagi, maka disitulah terjadi perang yang pertama, milkhama. 4 raja dari timur melawan 5 raja di lembah Yordan. Jadi demikianlah perang terjadi gara-gara makanan. Belanda menjajah Indonesia gara-gara hasil bumi yang dihasilkan oleh Indonesia, makanan juga. Jadi Raja Kedorlaomer adalah sosok misterius namun penting dalam kejadian pasal 14, di mana ia muncul sebagai penguasa besar dari timur yang memicu peperangan besar yang pertama dicatat di dalam Alkitab kita. Jadi inilah urusan geopolitik yang pertama di Alkitab kita. Siapakah Kedorlaomer? Kedorlaomer disebut sebagai Raja Elam, Kejadian 14 ayat 1, sebuah wilayah kuno di sebelah timur Mesopotamia. Dan nama Ibrani Kedorlaomer kemungkinan berasal dari bahasa Elam atau Akadia, diperkirakan berarti hamba, dewa Lagamar, kudur Lagamar. Lagamar adalah nama dewa Elam, dewa perang dan dewa keadilan. Jadi Kedorlaomer secara harfiah berarti hamba dewa Lagamar. Dan pada zaman Abram sekitar 2000 tahun 2000 sebelum Masehi adalah masa ketika kerajaan-kerajaan Mesopotamia mulai membentuk koalisi. Kedorlaomer memimpin aliansi 4 raja dari timur, ada Amrafel, Aryok, Kedorlaomer, Tideal, meliputi Shinar, Elasar, Elam, dan wilayah bangsa-bangsa atau Goyim. Dan selama 12 tahun, bangsa-bangsa di lembah Yordan mereka menjadi penguasa koloni ekonomi bagi bangsa-bangsa di lembah Yordan di bawah kekuasaan Kedorlaomer. Namun pada tahun ke-13, raja-raja kecil ini nggak mau lagi untuk memberikan upetinya. Lalu kemudian terjadilah perang besar di lembah Sidim. Mereka menyapu musuh seperti badai. Kekuatan mereka begitu besar hingga Sodom dan Gomora pun kalah telak. Lot, keponakan Abraham, ditawan dan dibawa pergi bersama seluruh rampasan. Dan disinilah ada
kebesaran dan juga ada kejatuhan. Kedorlaomer adalah lambang kekuasaan dunia timur kuno yang terorganisir, brutal, memiliki disiplin militer yang tinggi, namun yang menarik, mereka dikalahkan oleh Abraham, orang asing dengan hanya 318 prajurit awam, prajurit rumah tanggaan. Kejadian ini sangat kontras bagaimana ada raja besar bersama aliansi global dikalahkan oleh satu orang beriman yaitu Abraham. Jadi ini bukan hanya kemenangan taktis tetapi simbol teologis bahwa kekuatan iman kepada Tuhan melampaui kekuatan politik dunia. Jadi ada makna teologis dan filsafat Ibrani. Dalam filsafat Ibrani, Kedorlaomer melambangkan kekuatan dunia yang menindas dengan hukum. Yang kuat yang menang, yang lemah binasa. Ini adalah wajah imperium dunia, Malkhut Ha'olam Hazeh, kerajaan zaman ini. Sedangkan Abraham mewakili Malkhut Syamaim, kerajaan surga. Dan pertarungan di Kejadian pasal 14 ini bukan sekedar perang biasa atau perang geopolitik, melainkan konfrontasi antara dua cara hidup. Yang pertama, Kedorlaomer berperang untuk menguasai tanah dan manusia, dan keluarga dan penegakan kebenaran. Dalam pandangan Rabi, kemenangan Abram atas Kedorlaomer menandai awal identitas nasionalisme Ibrani, Ivri, yang arti harfiahnya itu dia yang menyeberang. Menyeberang apa? Menyeberang sungai Efrat dan kemudian juga menyeberang sungai Yordan. Abraham menyeberang bukan hanya sungai Efrat tapi juga menyeberang dari logika dunia ke logika iman. Kedorlaomer melambangkan kekuatan dunia yang kelihatannya besar tapi sebenarnya rapuh karena tidak memiliki dasar moral. Abraham memiliki kekuatan kecil yang kokoh karena bersandar kepada janji Allah. Dia adalah satu-satunya yang disebut ulang terus dan dialah yang dikalahkan langsung oleh Abraham, yaitu Kedorlaomer. Jadi demikianlah kita membentuk kata kerja lacham yang artinya to eat, memangsa atau to fight. Dan kata lacham tadi membentuk kata benda lechem, yaitu food atau roti atau food in general. Jadi demikianlah Alkitab itu selalu memiliki akar kata yang sama, satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa Indonesia antara perang dengan makanan sangat beda jauh. War dengan food sangat beda jauh. Tetapi dalam bahasa Ibrani, makanan lechem berasal dari lacham yang artinya memangsa, dan itu menyebabkan juga satu no yang lainnya yaitu perang. Jadi perang awalnya memang dari makanan. Perang awalnya dari makanan sejak Kejadian pasal 3. Dan di Kejadian pasal 14 ini kata perang sesungguhnya ditulis untuk yang pertama kalinya di Alkitab kita. Jadi inilah perang milhamah, yaitu perang yang betul-betul karena makanan dalam etimologi Ibrani. Dengan melihat perbandingan kata lacham memangsa dan lechem makanan, para ahli bahasa mencoba menghubungkan kedua kata itu dalam pengertian bahwa seringkali untuk mendapatkan roti atau mendapatkan makanan, manusia harus melakukan perjuangan dalam suatu pertempuran. Juga kenyataan bahwa sering manusia bertikai
berperang gara-gara soal berebut makanan, perang pangan, dan mungkin di masa datang juga akan muncul perang dunia gara-gara makanan juga. Bayangkan kalau hutan sudah gundul, mineral sudah habis, maka kemudian tanah-tanah menjadi tandus, makanan menjadi langka, maka perang pastilah karena makanan. Demikianlah ada 4 raja melawan 5 raja, dan orang-orang Sodom ini merupakan keturunan orang Kanaan yang telah dikutuk oleh Nuh pada Kejadian pasal 9, dan orang-orang Kanaan ini menjadi hamba bagi Sem, leluhur dari Elam. Dengan demikian, nubuat itu mulai digenapi. Pada tahun ke-13 mereka mulai merasa letih dengan perhambaan itu. Mereka pun memberontak, tidak mau bayar upeti lagi kepada Kedorlaomer dan kawan-kawan. Mereka berusaha menanggalkan kuk penghambaan itu untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka, tapi mereka tetap kalah. Dari peperangan ini, kekuatan Sodom dan para sekutunya dihancurkan, kota-kota seluruhnya, dan kekayaan dari Sodom ini dijarah, dan dari kemenangan mereka ini, mereka juga menawan penduduk Sodom termasuk Lot di situ. Dan ini kita bisa mengingat kembali apa yang dilihat oleh Lot. Lembah Sodom, lembah Yordan yang kelihatannya subur itu, dilihat Lot dalam Kejadian 13 ayat 10, bahwa dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti Eden, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, ini adalah narasi dia di pasal-pasal berikutnya akan menjelaskan mengenai kehancuran dari Sodom dan Gomora. Oleh sebab tanahnya yang subur itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan untuk tanah peternakannya. Nah, di sini ada nilai kehidupan yang terungkap. Pilihan yang didorong oleh nafsu akan materi tidak akan pernah netral, dan itu selalu akan hilang juga. Ya, sikap apa mengejar apa yang, tetapi Ya, oh, tampaknya kita maaf ya, oke. Baik, saya silakan Bu Rita. ya. Kita lanjut. Hmm. Nah, jadi Lot mengejar apa yang tampaknya subur. Abraham menunggu janjinya Allah. Akibatnya Lot menjadi korban dari pilihan moralnya sendiri. Harta yang hilang lagi. Ya, masih bisa Bu Rita. Masih bisa ya. Ya, suaranya terdengar. Sorry. Tunggu. Tunggu ya. Siap, silakan Bu Rita. Jadi ada nilai kehidupan yang terungkap bahwa Lot yang materialistik, tetapi dia kehilangan materinya. Jadi disinilah ada nilai hidup bahwa harta yang tidak diberkati tidak akan pernah aman.
Dan ada juga pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Abraham dengan hati yang tidak serakah menjadi saluran Ketika Lot tertawan, Abram tidak bersukacita atas kemalangan saudaranya. Ia malah bergerak menyelamatkan. Padahal secara manusia, Abram bisa saja berkata, itu akibatmu salah sendiri. Nah, tetapi Abram bertindak dengan kasih, ia menghargai hubungan keluarga atas harta. Dalam etika Ibrani, tindakan Abram disebut hesed, yaitu kasih setia yang bertindak meski orang lain tidak layak. Hesed adalah nilai tertinggi dalam kehidupan Ibrani, lebih besar daripada balas dendam, lebih tinggi daripada logika untung rugi. Dan sekarang kita baca ayat ke-13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Jadi perhatikan di ayat 13 ini, pertama kalinya Abram disebut sebagai orang Ibrani yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Jadi jelas di sini ada tulisan orang Ibrani. Fayavo hapalit, fayaget le Avram haivri, fehu shochen beelonei mamre haemori, ahi eshol, fa ahi aner, fehem baalei verit Avram. Dalam ayat ini Abram disebut sebagai orang Ibrani, haivri, dan kata Ibrani, ivri, berasal dari kata Ever, yaitu leluhur Abraham, Ibrahim atau Abraham. Jadi demikianlah Ibrani berasal dari kata Eber, rumpun semit. Pertama kali dituliskan dalam Kejadian 10 ayat 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem. Nah, dari Sem ini muncul nanti kata Semit, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Jadi ada kata Eber di sini keturunan dari Sem. Uleshem yulat gam hu avi kol benei Eber, ahi Yefet hagadol. Dengan demikian, rujukan ini mengukuhkan pernyataan kepada Abram terkait dengan perjanjian kepada Sem dan keturunannya dan lagu-lagu pujian Nuh tentang perjanjian bersatu antara Allah dengan keluarga Sem. Kejadian 9 ayat 26, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allahnya Sem. Makanya muncul agama-agama Semitik. Ini adalah pengenapan dari Kejadian 9 ayat 26, di mana Nuh mengatakan ada Allahnya Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Voyomer Baruch Adonai Elohei Shem, Fihi Kenaan Evet Lamo. Ibrani Ever adalah rumpun semit. Ditulis juga di dalam satu Tawarik 1 hingga ke-4, pasal 1 ayat 1 hingga ke-4, yaitu Adam Shet Enosh, Kenan Mahalaleel Yared Henok Metusyalah Lamek. Kemudian ada Nuh melahirkan Sem. Dan seterusnya Sem ini nanti melahirkan Ber, dan kemudian Eber nanti melahirkan Serug, Nahor, dan Terah. Terah melahirkan Abram, yaitu Abraham. Jadi demikianlah Alkitab menulis silsilah dari para leluhur dari Tuhan Yesus Kristus dengan sangat teliti. Dan
kita akan mempelajari mengenai satu kata yaitu khanik. Khanik adalah prajurit didikan rumahnya atau prajurit rumah tanggaan yang dimiliki oleh Abram yang ternyata dapat mengalahkan koalisi 4 kerajaan besar imperium yang terorganisir. Kita baca ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, ya, khanik, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Mereka jumlahnya ada 318 orang. Nah, yang menarik ini kenapa kok disebut secara khusus 318 ini bukan kebetulan. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Fayishma Avram ki nisbah akhif fayaret et hanechaf yelide veito shemona asyar ushelosh meot fayirdof, dan dia mengejar. Yirdof itu biasanya dikenakan kepada hewan yang buas seperti singa, seperti beruang ketika hendak mengejar mangsanya, itu pakai kata Yirdof. Jadi di sini seperti Abram itu seperti singa yang mengejar tawanannya itu sampai ke Dan. Fayirdof ad Dan. Seperti seorang singa yang kuat mengejar lawannya hingga ke Dan. Dan itulah berita pertempuran dari 4 raja lawan 5 raja. Dan yang paling penting adalah Abram mendengar bahwa Lot yang tertawan. Sebenarnya Abram nggak begitu peduli pada 5 raja-raja yang ada di lembah Yordan. Kepedulian Abram hanyalah kepada Lot, Olmosan yang sangat dikasihinya. Abram mengerahkan hamba-hambanya yang terlatih, dan inilah prajurit rumah tangga sebenarnya. Nah, ini lawannya Emporium. Nah, lalu dia juga mengajak para tetangganya yakni Aner, Eskol, dan Mamre yang tentu saja memiliki hubungan yang baik dengan Abram untuk pergi bersamanya. Dengan demikian Abram sungguh bijak dengan memperkuat pasukannya sendiri dengan kekuatan sekutunya. Jadi inilah khanik, prajurit didikan rumahan, prajurit klan nomadik, prajurit rumah tangga. Dan Abram mengalahkan koalisi 4 kerajaan besar imperium yang organisir. Ayat 15. Di sini Abram bersiasat. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Wih, bayangin, Damsyik itu sudah masuk ke Syria. Jadi di sini bisa kita bayangkan kekuatan Abram mulai di lembah Yordan di selatan dari tanah suci hingga ke bagian utara, bahkan keluar dari bagian tanah suci itu yaitu Damsyik. Kita bisa bayangkan di sini perangnya itu bukan berhari-hari, bisa juga berbulan-bulan karena dia mengejar sampai ke Damsyik. Ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Jadi di sini betul-betul Abram menang. Menangnya di mana? Sampai ke utara bahkan. Dan demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya diselamatkan semuanya. Dan terlebih yang paling penting adalah Lot diselamatkan. Jadi boleh jadi mereka pun bersedia bertindak semampu mereka untuk melawan kekuatan lawan yang hebat ini, karena jangan sampai mereka pun akan menjadi sasaran. Jadi tetangga-tetangganya Abram tadi kenapa kok mau berkoalisi dengan Abram? Karena mereka pun nggak mau jadi sasaran dari 4 emporium dari timur itu. Abram maju berperang di medan peperangan demi Lot. Ia tidak gentar melawan satu sekutu Kedorlaomer yang baru saja menang melawan Raja Sodom dan sekutunya. Tentu saja ini merupakan suatu keberanian yang luar biasa.
Dan cara Abram menunjukkan bahwa Abram sangat mengenal siasat perang. Ia dan hamba-hambanya berbagi kelompok untuk melawan gerombolan kekuatan Kedor Laomer. Abram mengejar musuh sampai ke Hoba bahkan hingga ke Damsik. Tentu saja ini bukan kekuatan yang biasa, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa sih prajurit klan nomadik yang rumah tanggaan ini bukan tentara kerajaan, bukan imperium terorganisir dapat mengalahkan 4 kerajaan yang baru saja menang perang? Nah, jadi kita bisa melihat secara historis dan militernya. Koalisi Timur tentu saja ia jauh dari basis logistik karena dia adalah pendatang. Dia sangat tergantung pada basis logistik. Perjalanan dari Mesopotamia ke Kanaan itu sangat jauh. Dan pasukan besar sulit mempertahankan suplai, ya. Ini bisa kita bandingkan kenapa sih kok Napoleon itu bisa kalah di Siberia, ya. Dia kalah dalam urusan logistik dan juga medan yang membuat tentara Napoleon itu bisa kalah ketika dia hendak melawan Rusia, ya. Ini sama. Abram, dia sangat mengenal medan karena dia adalah sebagai seorang yang hidup secara nomaden, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini membuat Abram sangat mengenal daerah-daerah Kanaan yang nanti menjadi tanah suci bagi Israel. Ia paham rute, ia paham lembah-lembahnya ada di mana, dia paham tempat-tempat penyergapan. Sehingga serangan malam itu yang sebelumnya itu jarang dilakukan oleh pasukan besar, dan di sini Kedorlaomer mendapatkan surprise attack yang membuat mereka panik. Dan koalisi timur karena perjalanannya itu jauh sejak dari timur hingga ke lembah Yordan dan baru saja perang melawan 5 raja-raja di lembah Yordan, tentu saja mereka sudah kecapean, ya. Setelah kampanye panjang mereka berperang sebelum tiba di Sodom dan terus menerus perang, sekarang lawannya Abraham dan pasukannya. Dan di sini walaupun Abraham jumlah pasukannya itu hanya 318, tetapi jumlah bukan segalanya dalam peperangan kuno. Mobilitas dan kejutan itu juga bisa sering menentukan, dan juga tentu saja suplai dari logistik bagi tiap-tiap pasukan. Dan di sini teks Ibrani kalau kita baca secara disiplin dalam bahasa Ibraninya menekankan bahwa kemenangan bukan karena kemampuan strategis saja, tetapi karena Allah menyerahkan musuh ke dalam tangan Abraham, ya. Demikianlah Abram telah menyelesaikan ujiannya yang keempat, yaitu menang melawan raja-raja untuk menyelamatkan Lot. Dan inilah ada satu anomali, ada satu kontradiksi atau paradoks. Paradoks pada Abraham Avinu yang ketiga, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ketika Abram di Mesir. Di sini ada paradoks tentang kepribadian Abram. Ketika Abram di Mesir, Abram itu seorang pengecut. Abram takut dibunuh karena memiliki istri yang cantik. Dia membayangkan kalau istrinya cantik, nanti dia akan dibunuh dan istrinya akan diambil oleh orang Mesir. Maka dia lebih baik mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Dia tidak berani mengakui tidak berani mengakui bahwa Sarah adalah istrinya. Kenapa? Dia takut dibunuh. Abram takut mati untuk Sarai. Ya. Dan inilah kontras Kejadian 12 dan Kejadian pasal 14 menggambarkan dua sisi kontras dari diri yang sama, dari pribadi yang sama. Abram yang dahulu takut kehilangan hidupnya di Mesir, sekarang
Ada Abraham yang berani mati mempertaruhkan hidupnya melawan 4 kerajaan besar. Dari kontras ini kita dapat membaca perjalanan iman Abraham bukan sekedar perbedaan peristiwa tetapi perubahan karakter dan teologi hidup. Abraham di Mesir, imannya masih belum matang. Abraham saat itu baru saja menerima janji Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tetapi ketika kelaparan datang, ia tanpa menanti arahan Tuhan. Dan ini sekaligus merupakan turunnya fisik sekaligus turunnya kerohanian Abraham. Sehingga Abraham lebih baik berbohong. Aku tahu engkau seorang perempuan yang cantik. Katakanlah bahwa engkau saudaraku supaya aku diperlakukan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup. Pengecut sekali. Nah, kata Ibrani takut di sini adalah yare, yang berarti gentar. Atau gentar sehingga kehilangan kendali. Merasa kecil, merasa ciut di hadapan ancaman. Abraham takut karena Abraham belum mengenal sifat kesetiaan atau emunah dari Tuhan secara pengalaman. Dan karena iman Abraham baru bertumbuh, selalu diuji lewat rasa kehilangan. Tapi saat itu rela kehilangan istrinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sisi iman Abraham yang masih belum matang. Dan yang kedua, Abraham di Kejadian pasal 14 ini, imannya sudah menjadi matang, lebih matang, menjadi berani. Setelah beberapa tahun berlalu, setelah melewati Mesir, dia membangun mezbah dan dia belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan ketika ia gagal. Dan ketika ia mendengar Lot yang dia kasih ditawan, Abraham tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan nyawanya. Tetapi Abraham didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap sesamanya. Dan inilah yang ditulis dalam Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa saudaranya tertawan, ia mempersiapkan orang-orangnya yang terlatih, khanik, ya, dan mengejar musuh sampai ke Dan. Dan di sini ada satu pertanyaan bagi kita semua. Kok Abraham gak takut mati di pasal 14 ini? Jawabannya adalah karena dia sudah mengenal siapa Tuhan yang menyertainya. Ya. Dan di sini di Kejadian pasal 13 ayat 17 ada kata bangunlah berjalanlah ke negeri itu sebab kepadamulah aku akan memberikannya. Kata kuncinya adalah pada kata Ibrani kum, berdiri tegak, bangkitlah. Bangkit dalam keberanian ilahi. Tuhan menegakkan hati Abraham dengan janji bahwa tanah dan hidupnya berada di dalam tangan Allah. Sehingga iman dari Abraham ini menggantikan rasa takutnya. Abraham tahu dia tidak akan mati sebelum janji Tuhan tergenapi. Nah, karena juga cinta Abraham kini lebih besar daripada ketakutannya, Abraham tidak lagi termotivasi oleh rasa takut kehilangan. Jangan raise hand dulu ya. Abraham tidak takut oleh rasa kehilangan, tetapi oleh kasih setia, hesed, kepada saudaranya. Demikianlah kasih selalu menaklukkan ketakutan. Itulah yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam filsafat Ibrani, kasih setia hesed dan iman emunah adalah dua sisi dari keberanian spiritual. Iman emunah mempercayakan diri kepada kebenaran Tuhan. Dari kata emunah di sini muncul kata amanah, artinya yang dipercaya. Jadi kalau ada kita sering mendengar pejabat-pejabat kalau terpilih kiranya jabatan ini menjadi amanah. Nah, amanah, emunah sama ya. Dari bahasa Ibrani.
dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah satu rumpun. Kemudian ada kata kasih setia, hesed, yaitu kasih yang bertindak aktif, bukan sekedar perasaan, tapi kasih yang bertindak aktif meski harus menanggung resiko. Dan Abraham bertindak dengan keduanya, yaitu di dalam iman, emunah, dan kasih setia, yaitu hesed, sehingga dia percaya dalam kasihnya untuk membela Lot yang dikasihnya. Dan kini Abraham tahu hidup itu bukan miliknya. Inilah iman yang bertumbuh. Abraham belajar bahwa hidupnya bukan sesuatu yang harus diselamatkan, tetapi sesuatu yang harus dipersembahkan. Abraham pernah gagal di Mesir karena takut kehilangan. Sekarang dia berani karena dia sudah mampu melepaskan kemelekatan pada hidupnya sendiri. Inilah puncak iman yang sejati. Ketika seseorang berhenti memegang kendali atas hidupnya, barulah Tuhan dapat memperlihatkan kuasanya yang sepenuhnya. Inilah dari takut menjadi percaya, proses iman rohani dari Abram. Abram tidak lagi takut mati karena dia sudah tahu untuk siapa dia hidup. Keberanian yang sejati itu bukan hasil latihan mental, tetapi melainkan buah dari kepercayaannya bahwa Tuhan hadir di tengah ketakutan. Ayat 17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong. Nah, ini terjemahan bahasa Ibraninya adalah kara, likrato, dan dia memanggilnya. Nah, kata memanggil ini, siapa yang memanggil Raja Sodom tadi? Untuk ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Kita baca bahasa aslinya. Vayetse melek Sedom, likrato acharei suvo, mehakot et Kedorlaomer, ve'et hamelachim asher ito, el emek Shaveh, hu emek hamelek. Jadi di sini Abraham dipanggil. Raja Sodom itu berseru. Dan itulah Abraham menerima kunjungan kehormatan dari Raja Sodom kepada Abraham setelah dia kembali mengalahkan Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutunya. Apa itu lembah Syawe? Yaitu lembah raja. Lembah Syawe, Emek Syawe. Lembah raja, Emek Hamelek. Di lembah Syawe ada dua tokoh datang. Yaitu yang pertama adalah Raja Sodom. Dan nanti bulan depan kita akan belajar mengenai Melkisedek, Imam Allah yang Maha Tinggi, simbol kerajaan Allah. Dua sosok ini mewakili dua dunia yang berbeda. Dunia yang menawarkan rampasan dan dunia yang memberkati dengan roti dan anggur. Lembah Syawe, Emek Syaveh, artinya lembah yang lurus, adil dan benar. Berada dekat Yerusalem, kemungkinan di Kidron Valley, yakni sekitar tempat yang kemudian menjadi lembah raja, Emek Hamelek. Karena setelah di ayat 17 ada muncul sosok yang namanya Melkisedek, Raja Salem, di ayat 18. Jadi Abram pasti berada di dekat Salem atau Yerusalem ketika bertemu raja-raja di lembah Yordan itu. Lembah Syawe adalah tempat di mana dua raja bertemu Abram. Yang pertama adalah Raja Sodom, yang kedua adalah Raja Melkisedek, Raja Salem sekaligus Imam El Elyon, Imam Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Para rabi menyebut bahwa lembah ini sebagai tempat pengakuan kerajaan kepada orang benar. Karena Abram yang bukan raja disambut dan dihormati oleh para raja-raja. Jadi inilah makna teologisnya, ada kunjungan kehormatan dari Raja Sodom. Dan lembah Syawe yang dalam artian lurus, adil, benar menjadi suatu
simbol sebagai lembah kebenaran di mana raja sejati nanti akan dikenal. Artinya Abram yang dahulu, Abram yang dahulunya pengelana yang tak dikenal dari Ur, kini menerima kehormatan dari Raja Sodom. Ia bertindak seperti orang raja bukan karena mahkota, tetapi karena integritas dan keberaniannya untuk menegakkan keadilan. Dan tadi sudah kita baca secara pesyat ayat-ayat dengan jujur lurus apa adanya. Sekarang kita akan naik ke remes. Remes rumus ya. Kita akan menilai lambang-lambangnya. Demikianlah kalau kita membaca satu perikop dengan pembacaan yang disiplin secara eksegesis pardes, yaitu pembacaan pesyat, remes, deras, dan sot. Jadinya sangat pelan-pelan sekali. Dan remes di sini adalah makna isyarat, simbol-simbol yang halus di dalam teks. Melihat petunjuk tersembunyi di balik pesyat namun masih dalam batas makna teksnya. Kejadian pasal 14 ayat 4 menyebut ada angka 12 dan juga angka 13. Angka 12 di mana raja-raja lembah Yordan ini takluk di bawah kekuasaan 4 raja-raja timur. Maka di tahun yang ke-13 mereka memberontak. Menurut gematria, menurut ilmu gematria yaitu filsafat angka Ibrani, angka 12 adalah angka pemerintahan atau otoritas di dalam Alkitab. Dan angka 13 adalah merujuk kepada satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu echad yang artinya satu atau bersatu dan juga merujuk kepada kata Ibrani yaitu ahava. Jadi echad dan ahava sama-sama bermakna 13. Jadi secara remes, pemberontakan manusia terhadap kekuasaan asing merupakan gambaran kecil pemberontakan manusia terhadap Allah. Nah, kemudian angka 318 tadi ternyata kalau dihitung secara gematria Ibrani itu merujuk kepada nama Eliezer yang kalau kita jumlahkan nanti ada jumlah 318 dan makna Eliezer ini adalah Allahku penolong. Makanya walaupun pasukan dari Abram ini adalah prajurit Khanik, yaitu prajurit rumah tanggaan, prajurit dari orang-orang nomaden, bukan prajurit emporium yang terorganisir, tetapi karena ada Allah yang menjadi penolong, dan betul-betul Eliezer ini secara gematria Ibrani berjumlah 318 persis sama dengan jumlah prajuritnya Abram. Eliezer, bahasa Yunaninya adalah Lazarus atau Lazarus. Jadi kata Lazarus itu merujuk kepada nama Ibrani Eliezer atau Leashar ya. Demikianlah Eliezer. Dalam aksara Ibraninya Anda bisa perhatikan Eliezer ada Alef, Lamet, Yod, Ayin, Zain, dan Resh. Alef nilainya 1, Lamet nilainya 30, kemudian Yod nilainya 10, Ayin nilainya 80, kemudian Zain nilainya 7, Resh nilainya 200. Kalau dijumlahkan jumlahnya 318. Jadi angka 318 dalam Kejadian pasal 14 bukan muncul begitu saja, tetapi ini adalah kode. Demikianlah filsafat Ibrani, setiap aksara memiliki kode dan kode itu merujuk kepada nama Eliezer yang artinya Allahku penolong. Jadi kemenangan Abram adalah karena Allah yang menjadi penolong. Eli yang artinya Allahku, Esher adalah penolong. Dan nama Eli ini adalah nama dari hambanya Abram. Hamba yang menjadi penolong bagi Abram juga
ketika Abram mengejar 4 raja-raja koalisi Emporium dari timur itu dan mereka kalah. Kita baca Kejadian 15 ayat 2, ada nama Eliezer. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak memiliki anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu." Wow. Jadi Anda lihat kenapa kok Abram bisa mengejar 4 raja-raja itu hingga sampai ke Damsyik. Karena ada penguasa Damsyik yang kemudian menjadi hamba bagi Abram. Jadi tentu saja Eliezer ini sangat mengerti medan di Damsyik. Bahkan disitulah mereka bisa menang melawan 4 emporium dari timur itu. Dan kemudian di lembah Syawe di sini tentu saja ada remesnya, yaitu artinya secara perlambangan bahwa tempat ini menjadi titik balik ketika ada 2 kekuatan, Sodom versus Salem, muncul berhadapan dengan Abram. Seolah lembah ini adalah timbangan moral mana yang lebih berat, kekayaan dunia, yaitu Sodom, atau kebenaran, yaitu nanti yang akan kita bahas bulan depan, yaitu Raja Salem, yaitu Melkisedek. Kemudian Lot sebagai gambaran orang benar yang lemah. Ia sering membuat pilihan yang egois, namun masih dihitung sebagai keluarga perjanjian oleh Abram. Di sini Abram menolong bukan karena kelayakan Lot, tetapi karena kesetiaan perjanjian. Dan secara midras, makna etis, makna homiletik, atau makna teologis dan pengajaran moralnya, di sini dapat kita tarik bahwa orang benar membawa damai, bukan konflik. 4 raja versus 5 raja adalah gambaran dari dunia yang penuh konflik. Tetapi ketika Abram memasuki konflik bukan untuk ambisi pribadi, melainkan untuk membebaskan orang yang tertindas. Dan secara teras di sini adalah tugas orang benar adalah membebaskan, bukan berperang untuk dirinya sendiri. Kemudian makna deres yang kedua adalah kesetiaan yang lebih besar daripada kesalahan orang. Lot bersalah, dia egois, tetapi dia mengabaikan kesalahan Lot. Dan kemenangan itu betul-betul berasal dari Tuhan. Ada nama Eliezer, hamba bagi Abram, ya, dan itu bukan cuman merujuk kepada angka harfiah pasukan dari Abram yaitu 318, tetapi juga dalam makna bahwa Allah betul-betul menyertai Abram. Allah yang menjadi penolong bagi Abram. Eliezer, Allahku Eliezer. Ezer penolong. Allah bekerja melalui yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Jadi ini seperti perlawanan gajah lawan semut. Yang menang siapa? Yang menang semut. Yang menang yang kecil. Nah, sekarang secara esoteris, secara makna esoteris, sot, kita memasuki makna secara rohani. Perang 4 raja versus 5 raja adalah gambaran kosmik. 4 itu merujuk kepada penjuru bangsa-bangsa, 5 merujuk kepada 5 kekuatan dunia bawah, yaitu kedagingan dan keinginan kota-kota manusia yang penuh dengan tipu daya. Dan secara sot, Abram berada di antara pertarungan kosmik yang chaos versus tigun, kekacauan versus pemulihan. Lot melambangkan nafsu yang terseret di dunia Sodom, yaitu dunia kedagingan, dan tindakan Abram adalah tikun nefesh, penyelamatan jiwa, jiwa yang hampir hilang. Dan kemenangan Abram bukan karena pedang, tetapi nama Tuhan. Abram bertemu dengan Raja Sodom, yaitu dunia lama, dan nanti dia akan bertemu dengan Melkisedek, imam ilahi. Dan pertemuan ini menjadi poros dunia. Dan demikianlah kita sudah mempelajari Kejadian 14 ayat 1 sampai 17. Dalam Avraham Avinu yang kelima, ada nilai-nilai hidup yang dapat kita tarik, yaitu kesetiaan kepada keluarga yang dilakukan oleh Abram,
yang merupakan simbol dari loyalty dan covenant of love. Nilai yang diajarkan adalah kesetiaan tidak bergantung pada sikap orang lain. Kita bertindak karena karakter kita, bukan karakter orang lain. Yang kedua, ada nilai moral, yaitu tanggung jawab moral courage. Cinta dan tanggung jawab Abram untuk Lot. Abram tidak berkata, itu urusan 5 raja, bukan saya. Tapi di sini kita dapat melihat nilainya, bahwa orang benar itu tidak pasif di tengah ketidakadilan. Ia bertindak ketika orang lain menutup mata, ketika banyak pejabat-pejabat korup, ketika banyak pejabat yang tidak memikirkan tanah air dan rakyatnya, maka kita tidak boleh diam dengan mengatakan politik itu kotor. Orang Kristen harus aktif dalam menilai, dalam menelaah secara bijaksana apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau ada hal-hal yang korup, kita harus juga menyuarakannya. Dan yang ketiga, keberanian yang bijaksana dilakukan oleh Abram dengan strategic of courage. Abram hanya memiliki 318 prajurit, tetapi di dalam nilai ini ada Eliezer, ada Allah yang menjadi penolong. Dia melakukan banyak sekali strategi, ia memecah pasukan, ia menyerang di malam hari menggunakan kejutan dan strategi, bukan kekuatan brutal. Dan inilah keberanian, bukan sekedar nekat, keberanian yang membutuhkan strategi, hikmat, dan kepemimpinan. Demikianlah kita sudah menyelesaikan Avram Avinu yang kelima, dan kita akan bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Dimas.